Pemirsa, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden yang berpeluang bertarung di Pilpres 2024 setelah mengantongi dukungan dari parpol dan koalisi masing-masing. Anies Baswedan akhirnya mengantongi tiket Pilpres menyusul dukungan PKS terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu. PKS menjadi partai terakhir dalam koalisi perubahan yang menyatakan dukungannya terhadap Anies Baswedan. Dengan bergabungnya 3 partai, maka ambang batas pencapresan 20% kursi DPR atau 25% suara nasional sudah terpenuhi. Di mana koalisi perubahan memiliki total 28,35% kursi DPR. Sementara Prabowo Subianto sudah lebih dulu mengantongi dukungan pencapresan lewat koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Gerindra punya 13,57% suara DPR dan PKB 10,09% suara. Sehingga total koalisi ini memiliki 24,47% suara DPR. Presiden Joko Widodo langsung melontarkan kata cocok seandainya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR bersatu untuk menghadapi pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan Jokowi usai menghadiri acara silaturahmi Ramadan bersama Presiden RI yang digelar di kantor DPP PAN Pancoran pada Minggu 2 April 2024. Adapun KIB merupakan gabungan dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara KIR dibentuk oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Pak, izin kalau Bapak lihat KIB sama KIR ini cocok nggak sih Pak? Cocok. Berarti boleh jadi koalisi besar ya? Berarti bisa. Saya hanya bilang cocok. Artinya restu Pak. Terserah pada ketua-ketua partai atau gabungan untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Ya. Adapun acara silaturahmi yang diprakarsai PAN tersebut dihadiri oleh seluruh ketua umum partai koalisi pemerintah. Namun Zulhas mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada pertemuan seluruh ketua umum partai politik koalisi pemerintah dalam waktu dekat. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga menegaskan PD Perjuangan memperhitungkan untuk mengusung sendiri Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Megawati menyebut nama Capres dari PD Perjuangan masih dimatangkan. Megawati menyebut PDI Perjuangan masih mempertimbangkan capres yang akan diusung dalam Pilpres 2024. PDI Perjuangan memperhitungkan untuk mengusung sendiri capres dan cawapres. Tanpa bermaksud menyombongkan diri, Megawati menyebut secara faktual partainya bisa mengusung pasangan capres dan cawapres tanpa berkoalisi dengan parpol lain di pemilu 2024. Ini memang namanya politik ya, jadi kan tidak bisa mengatakan black and white atau hitam putih. Jadi seharusnya ya sabar sajalah dulu karena ini kan sedang pematangan di dalam rangka untuk pelaksanaan. Jadi kalau belum apa-apa begitu sudah ya monggo. Ini kan PDI Perjuangan. Kalau partai lain mau berkehendak mau bergabung sana atau lain bagaimana segala dan itu tentunya silakan saja. Dan saya memang mengatakan bukan karena sombong, bukan, tetapi karena faktualnya PDI Perjuangan kan bisa pegang sendiri. Jadi itu pun menjadi sebuah bagian dari hitungan ya. Sampai hari ini nasib Ganjar sebagai Capres 2024 masih belum jelas. Apakah Megawati sendiri atau Puan yang akan menjadi capresnya PDIP? PSI akan ikut Jokowi untuk kemungkinan bergabung dengan partai lain. Saya nggak akan melewatkan momen ini ya sejatinya. Dan walaupun agak ngantuk dan juga perjalanan jauh gitu, saya mencoba untuk terus berdiskusi tadi bersama teman-teman juga bahwa ini adalah bukan strategi, tapi ini adalah sebuah langkah politik besar bagi Partai Solidaritas Indonesia, karena ini ya banyak dinamika politik yang terjadi beberapa minggu ini, ya kan.
Tapi karena kalau kita ngomongin sejarah, selalu ingat bahwa saya orang yang nggak akan melupakan sejarah. Ya. Sejarah saya masuk ke partai ini kenapa? Karena saya ingin menjadi seperti Pak Jokowi. Sejarah saya masuk ke politik apa? Karena saya ingin menjadi penerusnya Pak Jokowi. Dan saya rasa semua di partai ini juga merasa hal yang sama, bahwa kita satu visi dengan Pak Jokowi. Jadi beberapa minggu ini banyak dinamika politik, makanya Partai Solidaritas Indonesia memang harus mengambil sikap. Baik dari Dewan Pembina, DPP, Dewan Pengarah, pertimbangan, semuanya rembukan bahwa memang ini adalah momentum yang sangat-sangat besar. Ini sejarah besar. Kami berpikir bahwa ada capaian-capaian dari Pak Jokowi yang memang harus dijaga. Ada capaian yang harus diteruskan, disempurnakan. Dan juga kami pikir bahwa ini yang membuat dasar PSI bahwa kita harus menjalin komunikasi dan juga bersama-sama berkoalisi dengan partai politik yang memiliki arah perjuangan yang sama. PSI dari awal, dan saya pribadi seorang Giri Ganesha dari awal selalu bersama Pak Jokowi. Teman-teman tahu bahwa saya mulai dari relawan, habis itu nyalek, dan sekarang alhamdulillah dipercaya Sis Grace menjadi ketua umum bersama teman-teman PSI semua. Karena apa? Kan terinspirasi oleh Jokowi dan kita ingin mengawal Pak Jokowi dari awal sampai nanti masa depan. Maka dengan Bismillahirrahmanirrahim, PSI tegak lurus masuk dalam koalisi tim Jokowi mulai hari ini.